disuruh bersyukur atas segala nikmat. Apalagi nikmat yang kita ini jadikannya adalah sebesar-besar daripada kenyataan dia sendiri. Kita bersifat kasih sayang kepada anak istri, itu adalah kita menjadi khalifah di bidang kasih sayang. Karena Allah Rahman dan Rahim. Kemudian kita melihat lawan bini, melihat lawan anak, itu adalah kita menjadi kenyataan bagi Allah yang memandang dengan basarnya. Sehingga seterusnya lah daripada Asmaul Husna. Maka inilah kita isi waktu siang dan malam. Jangan banyak lengah daripada musyahadah. Sebab umur kita siapa tahu sebentar habis. Sudah cukup umur kita beberapa tahun yang dibawa duduk bukan di majelis ilmu, duduk di kantor, duduk di toko, duduk di rumah dan sebagainya. Itu dihitung-hitung berapa kerugian yang sudah banyak, tidak bisa dihitung lagi. Tersanda diri kita kepada nafsu. Maka cabutlah sandaan itu, jadikan hamba Allah, jangan hamba nafsu lagi. Apalagi masalah bermasyarakat. Ini ada orang berbicara begini, katanya duribat alaihimud dillatu aina ma tuqiqu illa bihablin Allah wa hablin minan nas. Mereka itu diberikan kehinaan oleh Allah dari karena tidak melaksanakan dua. Pertama hubungan dengan Allah, kedua dengan hubungan dengan masyarakat. Jadi kalau orang tidak berhubungan dengan masyarakat, katanya orang itu hina. Tapi di dalam berhubung dengan masyarakat ini juga, di situ tempatnya banyak dosa-dosa besar. Sudahnya dosa kecil. Jadi kembali kita kepada hadis-hadis Rasulullah. Kembali kepada Al-Quran juga. Di antaranya Al-Quran yaitu Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Hai orang yang beriman, kalau ada beriman kadakanna ini. Hai orang yang beriman, peliharalah diri kamu sahaja. Orang-orang lain daripada kamu sudah tuhuk siang malam dipimpin, dipadahi, dibawahi kada menurut hingga hendak ke dunia bukan kada mau dibawa ke akhirat, kada mau. Nah, karena kamu sudah melaksanakan nasihat kepada orang lain, kamu lapas orang yang dinasihati yang kada menurut nasihat itu, la yadurrukum, tidak mengapa atas kamu dan rezeki kamu. Kalau kita putus hubungan dengan manusia, rezeki kita tetap ada. Karena rezeki itu di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa mustaqarra wa mustawda'aha. Coba pikir, kalau kita beelang ke sebuah beelang, apa gawian beelang? Dudukan. Bapak dudukan minuman, bapak lagi berokokan, bapak lagi makan wadai, bapak lagi berkesah-kesahan, bapak lagi tatawaan, bapak lagi manyambati orang. Habis bulikan masing-masing ke rumah, isok di rumah siapa pulang, situ pulang, kumpulan tukar nasi di Banjarbaru, makan baimbe sama-sama sambil merokokan, kurimit membendir kurang. Sudah puluhan tahun lebih gawian kita kayak itu membuang-buang nikmat yang sangat besar. Karena Rasulullah SAW bersabda, ni'matani maghdunun fiha katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat daripada Allah yang besar, tetapi manusia banyak tidak menyukurinya, tertipu dengan dua nikmat. Pertama, diberikan kesehatan. Yang kedua, diberikan waktu yang lowong. Waktu yang lowong diisi elang baelang, panderan, minuman rokok, makanan wadai, tatawaan. Sudah kadang-kadang jauh malam tatawaan, kerekikan jauh malam, sudah jam 11-an.
Ada tahu di jiran kaganggu. Tertipu dengan nikmat nang dua ini saling banyakkan jar Nabi di zaman Rasulullah. Demikian seorang yang alim, dia mengamalkan ilmunya, maka dia menjadi mazhar bagi Allah Ta'ala bersifat alim. Karena dengan ilmu Allah Ta'ala terjadi seluruh sesuatu. Tentu saja dengan kudrat iradat. Nah di sini kudrat iradat, di sini pangkat. Pangkat itu digunakan untuk membantu menolong orang yang lemah. Jangan pangkat itu digunakan untuk merebut harta-harta milik orang lain. Misalnya sertifikat yang milik hak orang bujur diganti menjadi milik negara. Itu karena pangkat digunakan untuk mengambil hak milik orang dengan secara zalim terang-terangan. Itu bukan jadi mazhar Allah. Ini banyak mengatakan saya madhar Allah, tapi gimana yang betul madhar Allah atau gimana? Seorang ulama gimana yang jadi madhar Allah? Seorang kaya bagaimana jadi madhar Allah? Seorang penguasa bagaimana jadi madhar Allah? Atau ada semua? Memang yang dibicarakan musannif di sini aslinya manusia ini madhar kenyataan bagi Allah aslinya. Kemudian kan bisa berubah. Dari asal tadi bisa berubah karena musuhnya ada iblis, syaitan, nafsu, manusia yang jahil. Saya ulangi, manusia yang jahil. Itu termasuk golongan musuh. Waspada terhadap orang jahil agama. Orang jahil agama itu kalau terkerubut belima buuhannya kita serang orang nang alim kalah kita tatawaan kalakakannya di hadapan kita nang garing berdiam ya. Inya maka basuh karya di hadapan kita karenanya jahil agama. Jadi sedih bertambah sedih kita itu. Sakit bertambah sakit. Berat kalau sudah ketemu orang jahil agama, berat. Ulama zaman dahulu ada dengan ulama zaman dahulu juga. Saikung tulak haji, boleh datang haji. Nang saikung di kampung kada baelang kasih. Kada ada elang datang haji ditakuni oleh orang banyak. Kalau papian kalau maelangi guru itu salah kasih dia kada. Bujur aja. Ini masanya sudah hina la ya'manu ar-rajulu jalisa. Ini ia masanya hadis Nabi ini sudah disuruh kita memelihara diri pada ketika tidak lagi merasa aman manusia kalau bertemu kawannya. Apalagi duduk sampai sejam, bahaya. Apa yang kita pandar bisa pendarnya kalau yang dilabihinya ke 3 huruf daur jadi fitnah. Jadi fitnah. Atau dikuranginya 1 huruf jadi fitnah juga. Jadi kita sekarang mencari jalan keselamatan menurut pimpinan guru kita yang sudah beberapa ikung meninggal dunia, yang menguasai segala kitab dan amal ibadah dan akhlak karimah. Hina la ya'manur rajulu jalisahu. Kalau duduk berdua laki bini kada aman daripada muntung menguya orang, menyambati orang, nyumpahi orang, mahiri orang. Sabda
Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah Ta'ala, tidak bisa menyandang langitku dan bumiku akan biak. Bumi hendak menyandang Tuhan kada sanggup, hancur. Langit demikian, nang kada hancur menyandang makrifat, hanya hati hambaku yang diberi iman. Jadi lebih kuat hati daripada gunung dan langit. Amanah ma'rifat ini yang harus kita jaga, wajib kita jaga supaya jangan dicabut. Kalau dicabut iman, siang malam beribadah ada diterima lagi, sebab bercampur syirik dan riya macam-macam itu karena sudah dicabut. Dijaga supaya i'tiqad ini jangan sesat. Mengharap kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Tapi kalau sudah Allah itu dianggap di belakang jauh-jauh, tidak pernah minta tolong sama Allah, minta tolong lawan makhluk-makhluk nang kerencungan nang banyak ini. Coba dihitung sampai di mana sudah derajat iman kita dan makrifat kita kepada Allah. Sampai di mana pulang kelakuannya masalah kita mencari rezeki, apakah berpegang kepada Allah, apakah berpegang kepada usaha. Dan sampai di mana sudah dosa kita banyaknya membuang-buang waktu tidak diisi dengan ilmu agama dan amaliyah agama. Sampai di mana sudah mulai perjalanan kita menghadap Allah. Setiap orang menghadap Allah pasti memalingi akan orang akan yang lain dari Allah. Setiap orang menghadap Allah, yang lain dari Allah diletakkan di belakang jauh-jauh. وقال رضي الله عنه ليست الكرامة مقصودة لنفسها بل هي شاهدة لجلالة من ظهرت على يده بشرط وجود الاستقامة. Bukannya keramat itu yang dikehendaki kita hidup di dunia dan di akhirat, bukan mencari keramat, bukan. Bahkan wujudnya keramat itu menyatakan bahwa seorang yang diberi keramat itu mulia di sisi Allah dengan satu syarat mutlak, yaitu wujudnya istiqamah. Nah, di sini penentuannya fikih. Apabila orang itu bekerja, matanya, telinganya, muntungnya, batis tangannya, parutnya, dan usaha-usahanya, bininya, anaknya, serumah tangga itu kadat bertentangan dengan syariat fikih, maka bisa orang itu disebutkan istiqamah. Apabila terjadi di dirinya orang itu yang menyalahi adat, bisa disebut karamat. Tapi kalau masih banyak bertentangan dengan fikih, modal usahanya aja udah haram, cara berusahanya pun haram, matanya memandang yang haram, kuping mendengar yang haram, hati berniat yang tidak baik, dan ada dalam hati lagi iri dengki, ada lagi dendam, ada lagi suka marah, emosi, perutnya diisi dengan riba dan yang tidak pakai akad dan lain-lainnya, istrinya buka aurat, anaknya buka aurat, subuhnya tidak dikerjakan oleh anaknya yang sudah umur 7 tahun, tidak dibenarkan ayahnya itu punya keramat. Bahkan wa illa fadzalika naun min al-istidraj, itu adalah sebagai daripada lanjuran dari Allah masuk neraka caranya. Tapi masyarakat awam memandang itu orang surga, kita umpatan sini, kalau tahu cakap kedabusan dan neraka.
lawan syariat lampang lawan fikih. Badi mah hendak alim fikih lamun duduk bukan di hadapan orang alim fikih. Kita kalau duduk di hadapan orang fikih nang depan darinya fikih dapat ilmu fikih. Kalau duduk di hadapan orang ahli tauhid dapat tauhid, marifat. Duduk pada orang tasawuf dapat tasawuf, duduk pada orang hadis-hadis ahli hadis kita dapat hadis minta. Ini duduknya di hadapan ulama hadis kada, ulama fikih kada, tauhid kada, tasawuf kada. Duduknya di mana? Di orang nang jahil banyak bisi duit. Ya duitnya kada bertambah juga. Di neraka makam kada bau. Baik pun masih ada yang menasihati memberi petunjuk untuk apa banting setir. Lamun kada ada menyuruhkan banting setir ini iya sudah. Bercamuh sama sekali, rumah tangga camuh, kampung camuh, daerah camuh, provinsi camuh, udah negara camuh, beradur. Nang nyata-nyata sudah berjanji kita ijma kada umpat politik kenapa jadi hendak jadi itu merusak akan ijma. Maka dalil ahli sunnah Quran, hadis, ijma dan qiyas. Kenapa jadi nang sudah disepakati itu diruntuh? Jadi tidak ada yang dihadap ke depan selain daripada bala bencana. Kharqul ijma'. Wa ghalibu ahwali ahli al-kamal adamu buhur syai'in min ayil karamati. Dan 99% daripada keadaan orang yang sudah sempurna istiqomah dan imannya, yaitu tidak diberi Tuhan lagi karamat, menyalahi adat itu udah dipindah Tuhan kepada yang lain karena akan itu bukan orang tua lagi. Lalu si kananakan ini sidin berubah wah ini ya kalau ada karamat sidin lagi jadi bauhu kemudian hari padahal sidin naik angkatnya nangin nang kada paham sedangkan inya nang harap pada harap nang kada ada karamatnya harap karena karamat karena jahil. Coba baca kitab-kitab karamat, baca supaya tahu. Ini sampai ada orang susah kada punya gawian, kada punya modal, kada punya kebiasaan. Ada orang melanggar kucing dengan kendaraan dipatak di situ, ujar orang di rumah berdua selamat nyawa di situ, bawa kambang hendaknya di situ kiri model kubur. Lalu ditakutan kalau pina supirnya kena pulang terlanggar orang sebagainya celaka, lalu dikaramatakan si kucing tadi. Nah, si susah nang kada tahu kisahnya, orang hendak sugi aja batungguan siang malam 4 hari baru malam dihiga kubur arwah kucing. Jadi ya, lalu orang lain Pak belangan mendapat juga duit ala kadarnya. Tapi mbah itu masuk sel. Kadal faqru an yakuna kufra. Kebanyakannya sifat susah itu menjadikan manusia berubah jadi murtad. Gara-gara kada berduit, hokon murtad, menjual agama dengan duit. Jadi ujar Abu Yazid Bastami kalau ada khilaf insyaallah. Kalau ikam menghalangi aku di waktu aku masih di tengah perjalanan, ikam tidak ragu-ragu mengucap bahwasanya aku ini adalah wali. Tapi kalau ikam menghalang ke rumahku sesudah aku sampai, ikam padahal sama aja pengelon
dari manusia juga. Nah begitulah 99% orang ahlul kamal tidak diberi lagi namanya raya adat itu, karena ini diberi sudah istiqamah sesuai fikih lahirnya, sesuai tauhid dan tasawuf batinnya, serta tidak terpengaruh dengan selain dari Allah. Kemana matanya di situ kebesaran Allah, di situ rahmatnya Allah. Kemana telinganya memandang, kupingnya memandang, di situ rahmatnya Allah. Allah itu siapa Rabbi, Allah itu siapa Hasbi, Allah itu siapa Razaqi, Allah itu siapa Muharriki, Allah itu siapa Musakki. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Illa an yaghlibahum al-halu, kecuali orang tuha-tuha itu bisa juga timbul keramatnya, tapi sidin itu adalah terpaksa dan kadang merasa bahkan tidak bersiap berdahulu. Kada berniat-niat memang terjadi seadanya kayak itu. Ya kanya silin berpikir dah kada jadi silin mengalurakan keramat tu, tapi kada sempat berpikir lalu terbuka juga kalau ketahuan kawannya nang ini bisa mengiyo rambutan masak sebegini kada pada zamannya. Itu ngarannya galabatul hal. Tapi prinsip keramat itu bukan tandanya wali. Tandanya wali karomah, apa istiqomah. Wa aqala fi dzalika ila an qala wa qad jaa unasun min ali abdi al-haq abdul haq. Datang beberapa manusia dari bubuhan Abdul Haq wa yadhkuruna karamati jaddihim, mereka itu masing-masing menguyak karamat datu-datu mereka. Ini Abdul Haq banyak banget duriyat. Di antara duriyat itu satu pasukan ada nang bakaramat. Jadi masing-masing yang di bawah ini menguyak karamat datu-datunya. Ba'aduna Pak, ba'adu karamat nang bakaramat siapa tadi? Datu. Menampayakan duit sering banyakan duit siapa? Duit datu. Dikira duit siapa? Datu udah sugih banget mak. Jadi ujar yang lain 4 papandar nah satu man. Ikampang kan jadi utang. Lakas jarak bepada datu unda sugih bana nyawa pak, bepada datu bakaramat nyawa pak, subuh zaman laur. Jadi ada usaha agak-agak min datu, ada usaha turut lihat diri seorang aja dulu bagus kada kah ini kada ini menguyan ini datu nang harap-harap itu. Ya ke abah sorong terkena pegawaian sidin, siapa kawan-kawan sidin, nang tema papendal sidin, laku sidin turut ya, sorong tahu kalau padahal itu abah undanya karamat nyawa pang jurang. Nah lalu supan banara kuitan bisa membaca kitab Quran dan tafsirnya, seorang jangan tafsirnya Qurannya aja belum bujur lagi membaca, tapi nengaran pakaian diulah jadi alat penangkap duit, lalu berpakaian yang harat-harat, bahasa rendang, bahasa urban gonol, bahasa des gonol, macam minjam jawang lah, masuk ke desa-desa yang sudah orang desa kalau tahu lagi ya, kucing menjetah menjandaki kambang duduk situ 3 hari situ kejadian gitu. Walhasil Quran dan hadis tadi sudah juga tuhuk nyawa hubungan masyarakat sekarang mengurus diri aja, itu aja diambil Quran tadi, hadis sudah menentu juga sudah. Alaika bi khassati nafsik wa da'il awam
urus diri sendiri, tinggalkan masyarakat. Itu sudah hadisnya sebutin, Qurannya sebutin. Banyak orang lagi kawannya, itu dulu kau kemana melakukan. Kadarangnya jangan di rumah aja, rasa di penjara. Apa dunia mintu bang? Ikam di mana aja, kalau masih dalam dunia tetap dalam penjara. Hadis Nabi mengatakan ad-dunya sijnul mu'min. Kita di mana aja tetap masuk penjara. Ada bisa apa? Ada bisa keluar. Keluarnya itu sesudah kita mati, roh kita kalau masuk surga itu hanya. Kalau masih di sini aja tetap di penjara, matinya bala musibah kada bisa ambil, datang terus bertubi-tubi. Sijnul mu'min. Ila an qalu wa fina ar-rajulu ya'kulu at-ta'ama wa la yataghawwatu. Sampai ada yang berucap sebagian mereka, bubuhan Abdul Haq, di kayah kami ada seorang laki-laki makan, ia akan makanan tapi kada sengheraan. Wa za'amu anna dzalika karamatan min dzalika ar-rajul wa halun 'azim. Dan mereka yang pandar ini menyangka juga mau katakan pender bahwasanya kula akun itu bakal ramat inya dan wali besar, buktinya kada sengheraan. Padahal bisa saja ucusnya yang terganggu atau tahinya kakarasan. Sampai bungulnya orang bahari telah orang wah ini pintar sih, sampai makan kada bahera karamat juga aja. Jadi supaya orang banyak datangan kasih itu bawa duit, bawa pisang, bawa apel, membawa sekalian nangka apa macam-macam, memberi ituan wali kada bahera. Sampai makan kada bahera dianggap wali juga aja, alhamdulillah bungul juga. Coba ya, lamun tuan guru telah hidup di zaman nangka itu ngalih baru pandar secara basanto. Dipadakan jangan kasih itu kada wali, ada musuh. Nang sudah ada musuh banyak pula bertambah ulang. Dilihatkan. Jadi baik kada melihat, kada mendengar, itu jalan tengah. Faqulna lahum yumkinu an yakuna dzalika karamatan bi syartil istiqamah. Maka aku mengangkat tangan berucap, mungkin kada bahera itu karamat asal syaratnya istiqomah. Jadi jangan kada baheranya yang dilihat, istiqomahnya yang dipandang. Itu sebagai tanda mutlak bagi orang wali. Wa illa fala yab'du annama yaqulu syaitan qabla ayyalija batnah. Nah, lamun istiqamahnya ada kekurangan, berarti itu syaitan yang memakan makanan dalam parut itu. Lalu inya kada merasa apa? Makan, lalu napa nang diherakan mun kada ada makanannya. Bimbel setan makan itu di parut setan, makanan itu bukan di parutnya, mun di parutnya tentu kada ada. Napa nang diherakan? Maka ini bismillah sebelum makan jarang mana terdengar. Membaca bismillah sebelum makan jarang terdengar. Bujur kada? Bimayan makanan berataan. Bismillah jam rumah. Ayolah mulai aja. Yo derip aja. Derip ta idrip. Mai tuntung kada alhamdulillah lagi. Ini mai tuntung kada alhamdulillah lagi. Ya khair nikmahnya. Dan alhamdulillah lagi. Pesan bener aja. Ambil rokok, ambil kopi, nyambati orang gawian. Pacul suruh anak diiga. Ambil bantal, omong sampai pukul 2. Malam hanya boleh acaranya hanya maghrib aja. Daripada tertipunya diberi kesehatan, tertipu diberi kelonggaran waktu. Orang-orang Eropa karena tahu waktu itu 24 jam, maka setiap satu detik mereka itu sudah bisa mengeluarkan 5 biji
Mercedes. Mereka masih lagi mencari waktu 6 lagi lebih supaya bisa 10 biji. Daripada inya tahu di dalam waktu inilah tempat usaha. Itu urusan dunia. Ada kita ini waktu semalaman jadi duit kada, jadi baras kada, jadi pahala jauh sekali. Saban malam nangka itu rami-rami aja, kada usah lagi ya, jangan menganak lagi, manuha pulang. Sudah berbulu ketiak. Lima pantas baca Quran, dalail dan lainnya, lamun nang waktu sibuk berkawanan aja. Intaha. Wa qad haqqaqa hadzal ma'na asy-syaikh al-imam Muhammad bin Abdullah al-Aidrus Adawiyyun nafa'allahu bihi fi kitabi Asrar Ulum al-Muqarrabin. Ini kitabnya halus saja. Kada sampai sajari, kada sampai, yaitu Kitab Asrar Ulum al-Muqarrabin. Alhamdulillah di Hadramaut sekarang kitab ini dicetak. Jadi orang-orang yang sekolah di Hadramaut sudah ada basic kitab itu. Artinya satu tulisan yang mengumpulkan segala rahasia ulama-ulama yang dihampirkan kepada Allah. Karangan Muhammad bin Abdullah Aidrus. Nya awal-awal orang yang membuka tasawuf di Tarim adalah Aidrus. Hanya yang lain-lainnya mulai. Tadinya kada nahu fikih saja. Disembunyikan kan. Sudah datang lagi terus, lalu timbul dibuka. Faqala wa amma hadhihi al-khawariq allati tushbihu bil karamat wa tasduru min aqwamin lam yu'nas minhum bi shay'in min akhlaq as-salihin وشأن أربابها الدعوة والكلام المنكر الذي لم ينقل مثل عن الصالحين الأولين فهذه محن وفتن وليست تدل على صلاح أربابها. Ujar sini di dalam kitab itu bahwasanya segala macam yang menyalahi adat yang mirip dengan karamat timbul daripada golongan yang mereka itu tidak mempunyai akhlak orang saleh. Malahan ia mengaku-ngaku itu dan ini, dan kata-katanya banyak yang menentang lawan orang-orang yang soleh sebenarnya. Maka itu terjadi dinamakan musibah dan bala besar, dan tidak menyatakan bahwa orang yang punya itu adalah soleh. Di anna hadhil karam khawariqa laha usulun yarja'u ilaiha. Karena bahwasanya segala karamat khawariqul adat itu pasti ada kembalinya kepada Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Kada boleh tidak. Nah, karena Quran hadis di situ mustanadnya, pegangannya karamat yang asli, lalu ya'rifuhal huddaqu wa ahlu fahmi. Nang tahu orang tua di karamatnya bujur, orang nang bujur alim. Fataratan takun hadil khawarik mansubatan lisyayatin. Nang kebanyakannya namanya adat itu adalah syaitan. Syaitan itu masuk kepada diri seseorang. Nang kaya seseorang itu nang bakaramat, padahal syaitannya kerasukan mengaja, ya tenaga dalam. Limbahnya ampih keluar dari situ biasanya. Jadi musibah agama di zaman kita ini kada kau dibaca lagi sudah. Di rumah tangga kita kan musibah agama banyak aja, apalagi di luar orang lain kan tahu di kota-kota besar kan tahu. Jadi berhati-hati benar. Sambil disesuaikan ilmu-ilmu sedikit yang benar, ada hadis Qur'annya, ada ijma dan qiyasnya, menjaga diri dan anak buah apabila mau sambil didoakan.
Fataratan takunu hadhil khawariqu mansubatan ila syayatin kama huwa ma'lumun min ahli al-kahanah. Nah, sebagaimana yang disebut orang-orang yang bersahabat dengan hantu, yaitu dukun. Nah, dukun itu dukun. Wa taratan asal fa innahum yuwaluna syayatin wa yastahduruna jinna wa syayatin bi asya tukhtasu bi syayatin wa tunazzimu ta'atahum. Karena mereka itu selalu menjadikan pemimpinnya setan. Setan dijadikan pemimpin dan menghadirkan jin dan setan, supaya datang jin dan setan, mereka itu mencari sesuatu yang supaya setan itu katuju dan taat lawan inya, seperti menyentuti itu disiapakan itu menukar seperti lagi avion itu. Apa avion itu yang orang dahulu tuh mah ngunyut tuh, nah taguri teler apa itu namanya. Kalau ini kan narkoba apa macam-macam, kalau dulu tuh lain macam-macam. Itu nah, kalau itu dibuat di perepen, jin lawan setan datangan, dan jin itu sepemerintahan inya. Nak disuruhnya apa? Kenapa suruhnya mati guru ije kan? Disuruhnya supaya guru ije itu garing parut ke sakit dada, ke sakit batis, ke sakit. Disuruhnya jin kali menggawi. Itu ngarannya kiriman daripada iblis dan setan. Yang disebut orang kita ini sebahagiannya ada menyebut begini, yaitu ngarannya kawannya si pulung lubuk kayaknya. Seher, kalau bahasa Arabnya itu seher. Perang maya. Nah itu. Oh, diupah bang. Ya ada orang tanah sarik lawan guru ijah, lalu mau upahkan lawan Dayak. Nah, ini gambar guru ijahnya. Ini memberi nyawa emas gawiakan sampai mati. Jadi sekulingan rumah orang tuh hibak aja dah. Nuka kayak itu. Inya kada nyaman banget melihat guru ijah itu hidup, sehat, nyaman, kada enak benar. Nang dicarinya sendiri itu kalau bisa mati bang, non kada mati tak garing terus-terusan. Jadi obat keluar terus duit supaya habis duit sampai tak utang. Ada juga menambahi macam-macam itu, nah mulai gratis menambahi sampai kepada minta 100 juta. Orang sudah sakit, kenapa jadi diperas pulang ke mana? Meletakkan otak itu ke mana? Meletakkan otak, orang udah sakit. Sudah sakit betul-betul masih dijadikan manfaat untuk diri dan golongannya. Akibat jahil dengan agama. Fatukhbiruhum asyayatinu bil mughayyabat. Maka syaitan tadi sudah dibari bang makanan minuman yang cocok lawan inya tadi. Sudah dibari tadi. Lalu apa ujarnya? Ayo datangi situ guru ijahnya bapak. Mbak datangi situ buliknya nyeratan guring nyaman benar. Cucuk parutnya lawan dadanya supaya inya sakit parut baimat semalaman malam ini. Lalu bakajutan kena timbul sampai ke subuh kasakitan. Kio pajabutannya terguring juga. Artinya sampai terguring-guring mencampur mau hilang. Kio dokter pulang sampai dokternya menginum banyu aja ya terbalik, stres,
Pada ada obatnya lalu sekalinya hara bubuhan inya jualan sifat sarik dan hiri dengki bubuhannya jualan mau upahakan lan sudaya. Apalagi wah ini ngaran dukun itu menyaraput orang bersahabat setan itu banyak bener wah ini orang-orang pejabat-pejabat kena juga barang mayanya. Orang hanya kawin karena parang maya juga. Nang laki melihat bini ya benar warik, nang bini mau lihat laki ya benar jagung. Ngapa ada dimakannya benar? Musimnya mas sekali non medis lah musimnya sudah. Jadi setan memadahkan lawan si dukun ini barang yang gaib. Jadi inya melihat barang yang kada dilihat oleh orang. Padahal yang mahabarakan di hatinya tah, yang basuara di hatinya itu setan. Bukan Allah. Cuma karena orang ini tersalah jalan, dikiranya menghadap Allah tidak ada gangguan. Nah lalu apa geretek yang di hati dikira datang dari Allah berataan. Padahal ada yang dibawa anggapnya yaitu setan. Nah, geretek setan dianggap geretek Ar-Rahman. Di situ apanya tertipunya. Apalagi dua binian yang pindah bawa bahan kayak ini duit patut datangan berhemat keluarga. Wani berulah tempat spesial untuk menerima tamu minta banyak tawar-tawar. Padahal baca Fatihah aja kada bujur. Anak aja masih aja lagi narkoba. Walilah umanya nam tiup terus banyak tawar. Terus beh jadi tangan semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Walhasil wah ini tutup mata tutup telinga supaya jangan tahu habar bicara lagi. Wa taratan takunul khawariqu mustanadatan ila ashabil simiyah. Kadang-kadang pulang menyalahi adat itu perpegangannya kepada orang-orang yang mempunyai ilmu simiyah. Ilmu simiyah itu ilmu manhiyun anhu syabiun bisihir, yaitu ilmu yang mirip dengan sihir. Yata'anahu aqwamun ladina lahum, yang memakai akan ilmu itu oleh golongan yang banyak yang tidak beragama sama sekali. Yaju'una anfusahum. Nah ini sama. Kalau ini simia, yang dahulu tadi orang nang tahanah, ujar kita dukun. Sama. Modal utamanya untuk kasyaf isi satu, yaitu jangan banyak mengisi perut dengan air dan beras makanan lain. Siapa tahan balapar pasti kasyaf. Tapi kasyaf nang karamat, bukan kasyaf nang istiqomah. Matinya inya sayang bana kalau tak banyak makan, tak banyak minum, rusak kasyafnya. Kadang lagi antenanya rusak. Jadi kalau nampak lagi boleh lihat di TV hilang. Nang paling dijaganya itu Rasulullah aja kada itu. Rasulullah aja kada ada dimakan banyak-banyak ya. Makannya sedikit-sedikit dimakan, banyak yang barangnya sedikit dimakan, sedikit barangnya banyak. Pakaian tak apa nang ada nang kajosin ada nang bagus-bagus pakaian kada minta. Ini kada spesial, ini pakaian wali, ini minuman wali, nang nyaman-nyamannya makanan nang nyaman-nyaman yang kambing tuh kepalanya utak. Babaya aja jumpa sedikit sudah aja. Karena apabila inya seganggam makan utak itu tasapnya itu tertutup bulik asa bahari. Sayang banget itu. Siapa ampunnya? Tahanah dan ahli simiyah. Tuh kalau di Maghribis itu
Ini sebuah rumah ada jadi ilmu ini. Coba seorang ulama besar berpakaian ulama tua dan tasbih sebagainya keluar dari jidar dari dinding rumah keluar habis memberi kabar lawan nang memberi makan inya avion tadi masuk dalam situ nang kaya ada rumahnya ternyata. Macam apa masyarakat umum melihat kayak itu waliam sudah nyakin wani habis duit nang mengawani. Ayat kita sudah berdoa lawan Allah, sudah kita menuntut ilmu udah luar biasa itu malam siang berapa tahun. Tinggal doa kita perbanyak sekarang, mudah-mudahan kita serumahan jangan tertipu daripada orang-orang fasik, zalim dan lain-lainnya di zaman ini. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kita serumah tanggaan akan iman yang benar, Islam yang benar, ihsan yang benar, peliharanya daripada segala musibah dan bala. Yaju'una anfusahum wa yahjiruna al-asya'al mubahah. Mereka selalu melaparkan akan perut mereka dan mereka meninggalkan sesuatu yang hukumnya harus. Ya ke rumah bertambal-tambal, baju tapi bertambal-tambal, anu pulang buruk pulang, ya ke sandal ya bakas buangan orang, ya ke kacamata tasma artinya kada bakaca lagi. Sekira orang menganggap nah ada amwali yang hanyar timbul. Nang harus kan bid'ah itu ada macam-macam, ada bid'ah harus yaitu berumah bagus, bermakan nyaman-nyaman, minum nyaman-nyaman itu bid'ah, tapi harus menurut orang tahu apa? Nah, setiap barang harus apabila niat asalnya itu baik jadinya sunnah. Ini orang jahil ini kata cuma hantu-hantunya kalau disebut dua harus kelampuan. Kadahmi kalau makan daging, oh rupanya rote apa? Rupanya dimakan ulang ini, kalau makan daging lah, rupanya dimakannya apa? Tulang aja saudara. Cocok eron setan tulang juga nang diisapnya. Nah akur saudara pintangan makanan. Kada makan daging, ya ke burung kada makan dagingnya, tulang-tulangnya aja, papuyuk tulangnya. Duit banyak yang dimakan tulang. Tiamin itu kasyap kena apa? Terganggu apabila makan daging itu Pak. Orang sayang lawan pangkatnya yang di dunia sini. Wanahwihi seumpama daging. Napa tuh rusuk? Kira-kira tak nanggangan daging tak anu dibuati anu karaiba baparuk itu nah pengarang itu sulada. Nah tak ada memakan sulada bungolnya saling nyaman sulada. Tiap itu udah makan ini jangan tak ada melihat lagi lawan guru masdar waktu guru masdar kemana-mana anda kata kasyaf lagi ya Allah pokoknya berlapar-lapar anak melihat guru masdar adalah pahalanya melihat guru masdar ada ya lah orang itu melihat Allah Ta'ala dengan iman itu itu musyahadah maknawiyah ini yang penting. Lalu fayahsulu lahum naw'u kashfin, maka hasil bagi mereka itu segala bagainya kasyaf isi. Nah, yang rajin 41 hari tebalukuk pada bepander pakaian baris apa namanya selambat makan dari nang kadeba daging ternyata ya nang kadeba daging itu ya tempe lah. Dibanyui ya melon bawang sedikit diuyahe entah anu pijikin apa kena lombok parawet makan lawan nasi ketiga hari gini cocok lawan liur sudah pas 2 piring orang makan. Mun guru sampean itu saumuran sudah nanya
bakisukan seden kena apa katupat lamunnya puasa tak seden anu gaben sahurnya bukannya kena seden katupat itu sudah kada ada urusan apa itu ada sini urusan makanan kada kisah minum kan apa susu matinya seden kada ada diserang penyakit emah kada ada emah masalah langsung kada ada sebab seden itu parut berisi terus walaupun sedikit susu sedikit gaben sedikit asal ada tiap jam isinya selain daripada guring. Amunnya pina timbul kasap seden kena tenang hisi telah di hadapan aku kena timbul dia seden napalak macam-macam aja setan mau orang alim kada katuju mun orang kada alim itu nyawa ini wah kasihan orang tak kami diburi artinya supan benar. Lalu di masyarakat umum masyhur pulang bahwa orang itu ngarannya haibat. Ujar bahasa kita kan ngarannya apa? Model jago. Nah, wa taslitun fi hadzal ilam. Dan yang kedua diupah Tuhan orang nangka itu tadi menguasai alam ini. Sekampungan tunduknya sekejap orang nang menahani makan minum tadi nya ada sudah anunya itu hebat kenapa bahasa kita yang ingat aku kalau mata mengantuk fitnatan wa balwa semua itu fitnah dan ujian dari Allah kepada hamba-hambanya yang di bawahnya. Siapa yang kada lulus ujian tempat? Ibtala Allah Ta'ala biha ibadahu kama syaa. Allah menguji hambanya sakahandaknya, menang hamba dimilikinya sakahandaknya, mau uji cara apa? Ujar Allah umatku waktu aku operasi tangan bangkak menang kayak batang paha ujar Allah umat itu apa aja aku dioperasi ya sih ampun orang terserah ampunnya dicancangnya kan kita kan kau baik dah ujar Allah umat Banang ini aja yang diharapkan kan setengah bulan sekali bercuci kayaknya pulang masuk ke lainnya pulang misalnya sebulan sekali aja ya lah sekalinya seminggu 3 bulan munnya naik lagi saban hari saban hari kadang kan dicucuk nih kemudian bilang na bangkak sudah nanya bakamah kada mau bahera aja aku wah ini kalau ikam bakompak namun kalau dikompak kan mau keluar tahinya matinya jarku marasi ulun jangan dielangi karena apabila dielangi ulun terganggu marawat diri ulun juga karena lintuhut orang kesakitan lintuhut terbuka-buka burit terbuka-buka mun ada nang duduk menjangok panjang liurnya doakan aja mudahan selamat panjang umur itu aja doakan mudahan selamat panjang umur kalau merdai orang ribuan mendoakan kalau terima Tuhan Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita dunia dan akhirat. Amin rabbal alamin. Ulun serumah tangga meminta ampun, meminta maaf, minta ridho, minta halal, lahir batin, keperdian berataan, dan minta doakan mudahan ulun serumah tanggaan selamat panjang umur.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. نسألك اللهم بفضلك وجودك وكرمك صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل، اللهم ألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وعافنا واعف عنا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لأمة محمد وارحم أمة محمد واستر أمة محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم عافي أمة سيدنا محمد يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.